Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini, Bu Yun akan memberi materi sedikit tentang pelajaran prakarya. Untuk prakarya kelas 8 pada semester gasal ini, kita masuk pada aspek kerajinan dengan materi kerajinan bahan lunak. Untuk anak-anak yang belum mendapatkan buku paket, bisa menyimak pada video Bu Yun pada pagi hari ini. Prakarya terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama ada aspek kerajinan, ada aspek rekayasa, ada aspek budidaya, dan ada aspek pengolahan. Untuk semester 1, kita masuk pada kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran kerajinan pada pagi hari ini pada materi bahan lunak adalah memahami pengertian dan jenis dari kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Untuk peta materi kerajinan bahan lunak, kita harus mengetahui prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, proses produksi kerajinan bahan lunak. Proses produksi kerajinan bahan lunak terdiri berbagai macam. Ada bahan kerajinan bahan lunak, ada alat produksi kerajinan bahan lunak, ada produksi kerajinan bahan lunak, proses produksi kerajinan bahan lunak, kemasan kerajinan bahan lunak, dan contoh proyek kerajinan bahan lunak. Untuk kerajinan bahan lunak dibedakan menjadi 2, kerajinan bahan alam dan kerajinan bahan buatan. Untuk kerajinan bahan lunak, mengenal kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak merupakan cara pengolahan suatu kerajinan dengan menggunakan bahan lunak atau bahan yang sifatnya lunak. Bahan lunak sangat diminati oleh para pengrajin karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk sesuai dengan keinginan pengrajin. Itu adalah contoh aneka produk bahan lunak. Pada prakteknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip. Sebagai berikut, yang pertama yaitu keterampilan tangan. Untuk keterampilan tangan, kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Untuk yang kedua itu keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Untuk yang ketiga yaitu kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna, praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jenis karya dapat dipilah menurut manfaatnya, yaitu yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dengan menggunakan busananya, seperti aksesoris, kalung, bros, dan lain sebagainya. Di situ sudah tertera ada gambarnya ya anak-anak, yaitu foil clay dan polymer clay. Untuk yang kedua ada kelengkapan suatu benda.
Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda seperti kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik. Di sebelah kanan ada gambar kerajinan keramik sebagai kelengkapan suatu benda atau kotak tisu berhias keramik. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Itu sebelah kiri ada gambar kerajinan keramik sebagai kelengkapan taman rumah. Untuk yang terakhir ada kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pada kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin, banyak untuk acara ritual atau pesta adat. Di situ ada gambar contohnya ya anak-anak. Nah, itu contohnya aneka produk bahan lunak. Ada bunga, itu terbuat dari sabun. Kemudian masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, anak-anak, materi kita sampai di sini. Apabila anak-anak kurang paham, kurang jelas, anak-anak bisa WA di grup atau Wabri Bu Yuyun. Untuk tugas anak-anak, tugasnya ada 3. Yang pertama ada tugas 1. Paket prakarya kelas 8 halaman 3. Untuk tugas 2, paket prakarya kelas 8 halaman 6. Dan untuk tugas yang terakhir, itu ada tugas 3, paket prakarya kelas 8 halaman 11. Untuk tugas dikerjakan di selembar kertas dan dikumpulkan di sekolahan paling lambat pukul 11 siang. Untuk anak-anak, terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video Bu Yuyun. Oh ya anak-anak, lupa materi untuk pertemuan selanjutnya adalah karakteristik kerajinan bahan lunak. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menyimak video Bu Yuyun dari awal sampai akhir. Maaf jika ada kata-kata yang masih salah atau masih kurang berkenan di hati anak-anak. Bu Yun minta maaf ya sebesar-besarnya. Sekian ya anak-anak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.